Jemaat NGPMB yang Tuhan Yesus kasihi, dan semua saudara-saudaraku yang kekasih di mana saja saudara berada. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini, hari Minggu 19 September 2021 dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda pada edisinya yang ke-80. Gemeente NGPMB die de Heer Jezus lief heeft. En alle broeders en zusters, waar u ook bent. Shalom. Goedemorgen, fijn u weer te mogen begroeten via de online eredienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, de 80e editie. Mari kita semua angkat hati kepada Tuhan dan kita memuliakan akan namanya dengan rendah hati dan dengan sukacita. Hef uw hart omhoog tot God en laten we hem eren met een nederig hart en blijdschap. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft en die heel zijn schepping trouw bewaart. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Genade en vrede van onze Heer Jezus zij met ons allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, nas pembimbing terdapat di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 5b dan ayatnya yang ke-6 yang bunyinya begini. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. De opening tekst is te vinden in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5, vers 5b en 6. En die luidt: En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil menurut Matius pasalnya yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Wij gaan lezen en luisteren naar het woord van God, die genomen is uit het Nieuwe Testament, het Evangelie volgens Mattheus, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 5. Tetapi sebelumnya, marilah kita datang dalam doa untuk minta tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Maar laten we eerst in gebed gaan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberi arti firman itu kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu dengan sukacita dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Vader in de hemel, wij willen gaan lezen en luisteren naar uw woord. Wij vragen u, Heilige Geest, om over ons te heersen. Geef de betekenis van het woord aan ons, zodat wij uw woord mogen begrijpen en met vreugde het naleven.
In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij tot u. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 yang demikian bunyinya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Waarschuwing tegen eerzucht. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar ik zeg u, u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih. Tot zover leidt het woord van God voor ons allen, lieve broeders en zusters. Dan berbahagialah saudara-saudara yang mendengar dan mengerti firman Tuhan hari ini, serta mau melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Christus. Zalig zijn zij die vandaag naar dit woord luisteren, dit begrijpen en de wil van de Heer willen uitvoeren. Geprezen zij de Christus. Halleluja. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian firman Tuhan Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 sejajar dengan Markus 9 ayat 33 sampai 37 dan Lukas 9 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Bahagian firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pertentangan di antara murid-murid tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Rupanya saudara-saudara, ada pandangan dan harapan yang keliru dari murid-murid terhadap Yesus dengan kegiatan-kegiatan penyelamatan yang dilakukan Yesus sehari-hari. Mereka berharap Yesus dapat membangun suatu kerajaan Israel yang baru dengan kekuatan dan kekuasaan politik yang besar dan jaya, di mana mereka akan menjadi orang-orang besar dan penting di dalam kerajaan itu. Karena itu mereka ingin tahu siapa di antara mereka yang terbesar dalam kerajaan atau kekuasaan itu. Apakah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang baru menyaksikan kemuliaan Yesus di gunung? Ataukah murid-murid yang lain? Pertentangan ini juga timbul saudara-saudara, karena sifat-sifat manusia yang dimiliki oleh murid-murid, yaitu ingin ditinggikan dan ingin dihormati, yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan yang sia-sia.
Jawaban yang diberikan Yesus kepada mereka begitu singkat, tapi cukup jelas. Yesus gunakan anak kecil sebagai objek nasihat dan pelajaran. Bahwa untuk menjadi terbesar dan terpenting dalam kerajaan sorga, maka mereka harus bertobat. Artinya, berbalik dan tinggalkan segala yang salah, lalu belajar untuk jalani hidup ke depan berdasarkan pada Allah dan firman-Nya. Pertobatan adalah salah satu hal mutlak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab apa, saudara-saudaraku? Tempat itu adalah tempat yang kudus. Sehingga hanya orang-orang yang telah menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah saja yang akan masuk di sana. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menjadi terbesar dan terpenting dalam kerajaan sorga berarti mereka harus menjadi seperti anak kecil. Artinya, ciri dan cara hidup anak kecil itu jadi contoh kepada mereka. Yaitulah cara hidup yang rendah hati, tergantung pada orang tuanya, bersih dari kenajisan dan kejahatan dunia ini, jujur, polos, tanpa sembunyi apapun. Saudara-saudaraku, dengan penjelasan ini, Yesus benar-benar membalikkan semua pendapat manusia, khusus murid-murid, tentang arti sebuah kebesaran dan kemegahan. Mereka bukan hanya harus bertobat, tetapi harus juga menjadi seperti seorang anak kecil. Kalau mereka tidak buat ini, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus mau bilang kepada mereka bahwa kalau tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil, bukan saja tidak menjadi besar dan terpenting di dalam kerajaan sorga, tetapi malah tidak masuk ke dalam kerajaan itu. Tidak menjadi besar dan terpenting dalam kerajaan sorga itu mungkin tidak mengapa. Saudara-saudara, yang penting dapat masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus sekaligus menggunakan kesempatan itu untuk menasihati murid-murid supaya menerima dan memperlakukan anak-anak secara baik, wajar, dan manusiawi. Sebab bagi Yesus, siapa yang perlakukan anak kecil secara baik, wajar, dan manusiawi, berarti ia sudah menyambut Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, anak kecil juga ditafsirkan bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang suaranya tidak didengar, kurang diperhatikan di dalam masyarakat. Nasihat Yesus ini mengandung pesan agar mereka itu diperhatikan dan diperlakukan secara benar, baik, dan jujur. Yesus sangat perhatikan orang-orang yang seperti ini, seperti yang ia pernah katakan di dalam Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, keinginan atau kecenderungan untuk menjadi yang terbesar dan terpenting adalah keinginan hampir semua manusia. Sudah tentu manusia ingin punya kedudukan yang tinggi.
Sehingga dia punya kuasa yang besar dan dia menjadi terkenal, dia menjadi bekend. Dan ini adalah hal yang biasa, wajar. Keinginan itu akan menjadi salah ketika untuk dapatkan keinginan yang seperti ini, untuk menjadi terkenal dan untuk menjadi yang terpenting dan dihormati, manusia lalu pakai cara-cara yang tidak wajar, tidak baik, tidak jujur, tidak adil, dan tidak manusiawi. Saudara-saudara dan beta adalah anak-anak Tuhan. Satu sebutan yang baik dan yang mulia. Satu ungkapan yang penuh keyakinan bahwa pasti katung semua akan selamat dan masuk dalam kerajaan sorga. Dan kalau katung semua pun keyakinan yang baik ini, ingat baik-baik Tuhan Yesus pun pesan, harus bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil. Menyebut diri sebagai anak Bapa di sorga itu benar dan baik. Tetapi status ini harus diiringi dengan sikap, perilaku, dan perbuatan yang sejalan dengan status itu. Saudara-saudara, apakah ada sikap dan ambisi-ambisi yang salah dalam kehidupan kita yang memerlukan pertobatan? Satu-satu pasti tahu. Allah inginkan agar setiap orang Kristen pelihara kualitas iman dan kehidupan yang kudus dalam seluruh aspek kehidupannya. Allah memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Sebab setiap orang ada punya keinginan terhadap dosa itu. Jangan paskali sia-siakan keselamatan yang sudah dikerjakan dan diberikan oleh Yesus Kristus for katung semua, saudara-saudara. Panggilan Yesus untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil adalah panggilan yang juga diuntukkan kepada saudara-saudara dan beta. Sebagai ciri-ciri hidup anak-anak Allah yang menjadi pewaris kerajaan sorga. Merendahkan diri saudara-saudara bukan berarti kecil, bodoh, lemah, dan tidak berarti. Tapi itulah ciri hidup orang yang berhikmat. Itulah ciri hidup orang yang takut akan Tuhan. Karena siapa mau menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bunyi firman Tuhan. Gemeente des Heren, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Het Bijbelgedeelte Mattheüs 18, de versen 1 tot en met 5, loopt parallel met Markus hoofdstuk 9, de versen 33 tot en met 37. En Lucas hoofdstuk 9, de versen 46 tot en met 48. Waar hierover verteld werd, is het conflict tussen de leerlingen over wie het grootste is in het koninkrijk der hemelen. Het bleek dat de discipelen verkeerde meningen en hoop hadden over Jezus en zijn heilswerk die hij iedere dag had verricht. Zij hopen dat Jezus een nieuw koninkrijk voor Israël zou bouwen. Een rijk met grote politieke kracht en macht, waarin zij de grootste en de belangrijkste zullen worden. Daarom willen zij alvast weten wie onder hen de grootste en de belangrijkste zal zijn in dat rijk.
Zou dat Petrus, Jacobus en Johannes zijn die de heerlijkheid op de berg hebben getuigd? Of de andere leerlingen? Deze vraag is ook ontstaan, lieve broeders en zusters, door de menselijke houding van de leerlingen zelf, die verhoogd en vereerd willen worden, dat hoogmoed en schijnbare trots veroorzaakt. Op hun vraag gaf Jezus hen een kort en duidelijk antwoord. Dat om de grootste te worden en de belangrijkste te zijn in het koninkrijk van de hemelen, moeten ze tot bekering komen. Dat wil zeggen, keer terug. Laat alles wat verkeerd is achter je. Verkeerde in gedachten, houding en daden. En leer naar de toekomst te leven op basis van God en zijn woord of zijn wil. Bekering is iets absoluut die gedaan moet worden door mensen die het koninkrijk der hemelen willen binnengaan. Omdat die plaats een heilige plaats is, zodat alleen degenen die zich van hun zonden hebben bekeerd en zich tot God hebben gekeerd, binnen zullen komen. Dat was de eerste voorwaarde. De tweede is, ze moeten als kinderen worden. Wat betekent de karakteristiek en de levensmanier van de kinderen moet een voorbeeld worden voor hen. En het laten tonen in hun dagelijks leven. Het zijn ootmoedigheid, afhankelijkheid zijn van hun ouders. Rein worden van de onreinheid en slechtheid van de wereld. Eerlijk en oprecht zijn. Door deze uitleg heeft Jezus werkelijk de mening van de mensen, inclusief die van de discipelen, veranderd over het begrip grootheid en heerlijkheid. Zij moeten niet alleen tot bekering komen, maar moeten ook als een klein kind worden. Zonder dit kunnen zij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Met andere woorden, lieve broeders en zusters, Jezus volgen zonder te bekeren en niet als een klein kind te worden, dan kun je niet de grootste en de belangrijkste worden in het koninkrijk der hemelen. Sterker nog, je komt het koninkrijk niet binnen. Niet de grootste zijn in het koninkrijk der hemelen is misschien niet zo erg. Wat belangrijk is dat je daar binnen mag komen. Geliefde broeders en zusters, tegelijkertijd wilde Jezus zijn leerlingen raad geven om de kinderen goed en normaal te ontvangen en menselijk te behandelen. Want wie een kind op een goede, normale en menselijke manier behandelt, betekent voor Jezus dat hij Jezus zelf heeft ontvangen. Jezus zei in Markus 10 vers 14, laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God is voor wie zijn als zij. Breng onze kinderen tot de Heer, broeders en zusters. Ze zijn onze toekomst, de toekomst van de kerk. Klein kind wordt ook een representatie van mensen die onbelangrijk worden beschouwd in de maatschappij. Mensen waarvan de stemmen niet worden geteld of gehoord. De raad van Jezus is opdat deze mensen ook aandacht moeten krijgen en goed en normaal en rechtvaardig moeten worden behandeld. Jezus zei, ik verzeker u, al wat u gedaan heeft voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat
hebt u voor mij gedaan. Mattheüs 25, vers 40. Gemeente des Heren, broeders en zusters. De neiging om de grootste en de belangrijkste te worden is een neiging van ieder mens. Iedereen wil natuurlijk een hoge en een belangrijke functie bekleden, want zo hebben zij een grotere macht en worden zij bekend. Dat is normaal. Deze neigingen zijn verkeerd wanneer om het te bereiken slechte manieren, onjuiste, onrechtvaardige en onmenselijke methodes worden toegepast. U en ik zijn Gods kinderen. Een uitdrukking met volstrekt geloof en hoop dat we zeker gered zullen worden en in het koninkrijk van God mogen binnenkomen. Genoemd worden als Gods kind is een eer. Een eer dat vergezeld wordt met een goede en ware houding en daden. Lieve broeders en zusters, zijn er verkeerde houdingen en ambities in ons leven die bekering vereisen? God wil dat elke christen de kwaliteit van het geloof en een heilig leven in alle aspecten van zijn leven handhaaft. God roept ons op om elke dag in berouw te leven, omdat iedereen elke dag kwetsbaar is voor zonde. Verspil de redding niet die Jezus Christus heeft bewerkt en gegeven voor ons allen. De oproep om tot bekering te komen en worden als een kind is ook een oproep voor ons allen. Als de kenmerken van de levens van Gods kinderen die erfgenamen zijn van het koninkrijk van de hemelen. Het levenspatroon om te verlagen als een kind is goed en juist. Verlagen betekent niet klein, onwijs, machteloos of onbelangrijk zijn. Maar dat zijn de kenmerken van een wijze en godvrezend iemand. Want wie de grootste onder u is, zal dienaar zijn. Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Luidt het woord van de Heer. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih kita berdoa. Almachtige God, schepper van hemel en aarde. U die wij loven en eren, in Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze Heer en Heiland. Wij komen tot u, Heere. We heffen onze harten tot u. Dank u wel dat wij als uw kerk verbonden kunnen worden om u te prijzen en te aanbidden. Dat wij als uw gezanten worden geroepen om het evangelie, de blijde boodschap langs de online dienst te kunnen verkondigen en ons de bediening van de verkondiging gegeven werd. Schenk ons uw geest, dat ons werk tot een zegen mag zijn voor mensen, tot lofprijzing van uw naam. Bedankt God, dat u onze broeders Paul Latuputi en ouderling Rob Nanlohi wil gebruiken voor onze kerk en GPMB, dat zij hun talenten mogen gebruiken voor de opbouw van uw kerk.
Inspireer hen door de Heilige Geest. Vader in de hemel, wij vragen u om in deze dienst bij ons te zijn, zodat de dienst goed kan verlopen. Open uw armen en ontferm u over ons. Zegen ons, uw gemeenteleden en alle broeders en zusters, waar ze ook zijn, die de online dienst aan het volgen zijn. Heere Jezus, dank u wel dat u ons roept om u te volgen met het vertrouwen dat een kind heeft. Leer ons nederig te zijn, zoals u altijd nederig bent aan de geboden en de wil van de Vader. Almachtige God, wij loven en eren u voor al de zegeningen die wij hebben mogen ontvangen. We gaan de nieuwe week in. Wij vragen u om met ons mee te gaan over alle paden van ons leven, in onze vreugde en verdriet, wanneer wij ziek zijn en in onze worstelingen van elke dag. Mogen Gods liefde altijd zichtbaar zijn in ons leven, als lid van de gemeente NGPMB, zowel als persoon, gezin, ouders, kinderen en kleinkinderen en ook al onze familieleden die ver weg of dichtbij zijn. Geef ons wat wij nodig hebben, o Heer, alles uit uw genade. Mogen deze nieuwe week een gezegende en een goede week worden voor ons allen. Voor hen die ziek zijn, wilt u ze genezen. Voor hen die zware lasten moeten dragen, problemen hebben, wees hen nabij, Heer, en dragen lasten samen met hen. Heer, wij bidden voor alle dienaren en de gemeente van NGPMB. Leid ons met uw Heilige Geest, opdat wij trouw en in gehoorzaamheid u mogen dienen. Wij bidden voor uw kerken in de hele wereld. Leid uw kerken, opdat zij ijver en trouw het missiewerk blijven voortzetten. We bidden voor mensen die slachtoffer zijn geworden door rampen en oorlogen. Wees hen nabij en luister naar hun roeping om hulp. Voor de weduwen, weduwenaren, wezen, troost hen, Vader. Wij vragen u om onze zonden te vergeven, opdat wij onze medemens ook kunnen vergeven. Dit alles vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Putra Tunggalmu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu, Tuhan. Kami angkat hati kepadamu, mengucapkan terima kasih kami, karena sebagai gereja, kami dapat dihubungkan satu dengan yang lain dalam ibadah online ini. Kami bersyukur yang Tuhan mau pakai kami sebagai utusan-utusan-Mu, dan Tuhan mau percayakan pelayanan pemberitaan itu kepada kami semua. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih yang Tuhan mau pakai saudara kekasih kami, saudara Paula Tuputi dan Penatuanan Lohi, dengan talenta yang ada pada mereka untuk pelayanan NGPMB. Lengkapilah mereka dengan kuasa ilahi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan ada di tengah kami dan melayani ibadah ini sampai selesai. Semoga ibadah ini boleh berjalan untuk puji dan hormat akan nama-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan dan saudara-saudara semua yang sementara ikut ibadah online ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti-Mu dengan keyakinan iman yang dimiliki seorang anak dengan kerendahan hati. Ajarkanlah kami semua untuk memiliki kerendahan hati ya Tuhan, sama seperti Engkau yang selalu memiliki kerendahan hati kepada perintah dan kehendak Bapa. Kami sudah meninggalkan akan usbu yang lalu dan masuk dalam usbu yang baru. Semuanya masih rahasia kepada kami Tuhan. Kami tidak tahu nanti apa yang kami akan temui. Kami mohon berjalanlah ya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, dalam suka maupun duka, dalam sakit dan dalam pergumulan-pergumulan setiap hari. Biarlah kasih Tuhan selalu nyata dalam kami pun hidup sebagai pribadi, rumah tangga, orang tua-tua, anak-anak,
dan semua saudara-saudara kami yang dekat ataupun jauh dari kami. Jaga kami dari segala macam mara bahaya dan kesakitan Sio ya Tuhan. Bila kami ada dalam susah, tolong kami. Hiburkanlah kami kalau kami berduka cita. Sembuhkanlah kami bila kami sakit. Tolong memberikan bagi kami bahu yang kuat untuk pikul beban-beban hidup yang kami hadapi. Kami berdoa kepada seluruh pelayan NGPMB dan juga semua anggota jemaat. Kami minta kiranya Tuhan ada selalu dengan kami. Kiranya kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan anggota jemaat-Mu yang taat dan setia. Kami berdoa bagi gereja-Mu di dunia ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Gereja-gereja Tuhan di Maluku. Gereja Tuhan di Belanda sini. Tuhan mampukan akan gereja-gereja-Mu untuk melakukan amanat-Mu. Kiranya misi Tuhan tetap diluaskan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi berbagai peristiwa yang terjadi di bumi ini Tuhan. Yang menimpa banyak orang. Dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Berbagai bencana yang mereka hadapi. Tuhan datang, Tuhan dengar akan seruan mereka minta tolong kepadamu ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami minta daripada Tuhan, mari tolong akan kami sekalian. Dan kiranya Tuhan mengasihi akan kami hari ini, hari besok, dan sampai selama-lamanya. Dengarlah pinta doa kami di saat ini ya Tuhan. Bukan dengan nama lain kami berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pergilah saudara-saudara dengan selamat. Masukilah hidup yang baru dengan penuh sukacita. Dan kiranya saudara-saudara bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Broeders en zusters, ga met blijdschap een nieuw leven tegemoet. En laat u een zegen zijn voor vele mensen. Ontvang de zegen van de Heer. Terimalah akan Tuhan pemberkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, beta ucapkan u dong semua pun selamat hari Minggu, baik u yang jauh maupun yang dekat. Ik wens u een fijne en een gezegende zondag toe. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Dank u wel.